Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiatri Astati dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A semester 5. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah kasus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 yang diampu oleh Bapak Rahmat Fajar Ramdhani. Kemudian di sini sudah terdapat kasus, yaitu kasus PT Septia Sehat Sejahtera atau nama populernya yaitu PT 3S dan PT Sukses Makmur. Di sini terdapat kasus antara PT tersebut, yaitu kasus induk anak dan induk atau hulu hilir. Di sini pada tanggal 22 Januari 2020, PT Septia Sehat Sejahtera atau PT 3S mengakuisisi 85% saham kepemilikan PT Sukses Makmur dengan jumlah 1.819.850 dan kepentingan non pengendalinya sejumlah 120.000 dengan nilai buku PT Sukses Makmur sebesar 500.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku, kendaraan, gedung, dan tanah dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Kendaraan dengan selisih 65.000 dan umur ekonomisnya 5 tahun. Kemudian gedung dengan selisih 79.000 dan umur ekonomisnya 5 tahun. Tanah selisihnya 86.000, umur ekonomisnya 5 tahun. Kemudian goodwill 70.000 dan total seluruh selisihnya yaitu Rp300.000. Selama tahun 2020, PT Sukses Makmur berhasil mendapatkan laba sebanyak Rp522.000 dan membagikan dividen secara tunai sebesar Rp70.000. Berikut neraca saldo antara PT Septia Sehat Sejahtera dan PT Sukses Makmur per 31 Desember 2020. Kemudian di sini terdapat data transaksi jual beli persediaan antara perusahaan induk dan anak. Di sini terdapat transaksi hulu dan hilir. Transaksi hulu dengan pendapatan jumlahnya 100.000, yang terrealisasikan 40.000 dan yang tersimpan di gudang masih 60.000. Kemudian BPP dengan jumlah 50.000, yang terrealisasikan 30 dan yang tersimpan 20. Keuntungan yang berjumlah 80, yang terrealisasikan 40.000 dan yang tersimpan 40.000. Kemudian transaksi hilir dengan pendapatan 140.000, realisasi 60.000 dan yang tersimpan 80.000. Kemudian BPP dengan jumlah 100.000, realisasi 90.000 dan yang tersimpan 10.000. Kemudian di sini ada keuntungan dengan jumlah 140.000, realisasi 70.000 dan yang tersimpan 70.000. Di sini terdapat perintah yang akan kita kerjakan untuk membuat laporan keuangan. Yang pertama, berapakah saldo penghasilan entitas anak yang diakui PT Septia Sehat Sejahtera per 31 Desember 2020? Kemudian yang kedua, berapakah saldo investasi pada entitas anak per 31 Desember 2020? Dan yang ketiga, membuat jurnal eliminasi atas data yang telah ada dan membuat transaksi istimewa. Dan yang kelima, membuat kertas kerja konsolidasi. Dan yang terakhir, membuat laporan keuangan yang berisi laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Selanjutnya kita akan pindah ke Excel agar lebih mudah untuk mengerjakannya. Di sini neraca saldo yang di soal tadi sudah saya pindahkan. Kemudian kita akan mencari berapa investasi PT Anak pada perusahaan PT Septia Sehat Sejahtera dan penghasilan dari PT Anak tersebut. Kita akan mencari. Yang paling utama kita akan membuat tabel diferensial. Di dalam tabel diferensial itu terdapat item, selisih, alokasi sebesar 85% sesuai dengan kepemilikan yang di soal. Selanjutnya selisih kepemilikan antara induk dan anak yaitu sebesar 15%. Kemudian di sini umur ekonomisnya. Kemudian amortisasi selisih. Kemudian di sini yang PT 3S atau PT Septia Sehat Sejahtera. Kemudian di sini non pengendali atau PT Anak.
Sini kita akan mencari yang kendaraan, gedung, dan tanah, goodwill. Dan yang terakhir total diferensial. Nah, selisihnya ini kita dapat dari soal. Kita bisa lihat soalnya. Untuk kendaraan selisihnya 65.000, untuk gedung 79.000 dan tanah 86.000, kemudian goodwill 70.000. Kita akan pindahkan ke sini. Kita akan jumlah untuk total selisihnya dan dapat 300.000. Kemudian untuk mencari alokasi ini kita akan menjumlah antara nilai selisih dikali dengan kepemilikannya, yaitu 85% dan 15%. Kita akan mencoba. Dan mendapat nilai sebesar 55.250. Kemudian yang gedung kita akan jumlahkan juga. Yang tanah, kemudian yang goodwill kita akan jumlahkan. Ini juga kita akan jumlahkan total semuanya, mendapat nilai 255.000 rupiah. Kemudian untuk selisihnya, kalau yang alokasi tadi kita kalikan dengan 85%, untuk selisih kita kali dengan 15%. Dapat 975.000 dikali dengan 15%. Kemudian dikali dengan 15%, dan yang terakhir goodwill kita kali dengan, dan ini kita totalkan mendapat nilai 45.000 rupiah. Selanjutnya untuk sisa umurnya tadi kita bisa lihat di soal. Sisa umur untuk kendaraan yaitu 5 tahun, untuk gedung 5 tahun, dan tanah juga 5 tahun. Selanjutnya untuk amortisasi selisih kita mencarinya yaitu antara selisih yang terdapat di sini kita bagi dengan jumlah sisa umurnya. Jadi 65.000 dibagi dengan umur ekonomisnya dan dapatlah nilai 13.000. Kemudian 79.000 kita bagi dengan sisa umur, dapat 15.800. Dan yang tanah juga seperti itu. Perhitungan yang untuk amortisasi ini hanya digunakan untuk yang memiliki nilai umur ekonomi saja. Yang tidak ada umur ekonomisnya tidak perlu kita hitung. Selanjutnya untuk yang PT3S, kita bisa PT3S ini kepemilikannya 85% dan yang non pengendali 15%. Selanjutnya ini kita hitung dari amortisasi selisih ini kita akan kali dengan kepemilikannya. Nah, lalu yang amortisasi selisih gedung kita akan kalikan dengan kepemilikannya sebesar 85% dan yang tanah juga seperti itu. Sudah mendapat hasilnya, dan sekarang yang untuk non pengendaliannya kita kalikan. Sayang.
Nah, selanjutnya kita akan menghitung yang non pengendalian ini. Sama saja, cuman yang ini kita kalikan amortisasi selisih dengan kepemilikannya sebesar 15%. Kemudian yang tanah juga sama. Nah, ini akan kita jumlahkan. Mendapat sebesar 39.100 dan ini juga 6.900. Kita buat tabel dulu agar mudah dipahami. Kemudian yang selanjutnya kita akan mencari perhitungan untuk pengakuan laba. Kita akan mencari perhitungan pengakuan laba. Dalam perhitungan pengakuan laba ini kita akan mencari laba yang diakui, kemudian dikurangi dengan amortisasi selisih kendaraan, amortisasi selisih gedung dan tanah. Gedung dan untuk laba yang diakui ini kita cari yang di soal. Laba yang diakui kita adalah sebesar 522.000. Nah, 522.000 ini 522.000 ini akan dikali kepemilikan sebesar 85%. Kita akan menghitung di sini. Dikali dengan 85% sebesar 443.700. Kemudian laba yang diakui yang sudah dikali dengan kepemilikan itu kita akan masukkan amortisasi selisih kendaraan. Amortisasi selisih kendaraan ini sebesar 11.050 perak. Kemudian untuk gedung 13.000, kita tinggal salin saja supaya cepat. Nah, setelah itu untuk yang non pengendalian ini yang PT induk sebesar 50% dan ini yang non pengendali atau PT anak 15%. Kita akan hitung laba yang diakui dikali dengan dapat 78.300. Kemudian ini juga ini kita salin. Ini nah, ini kita akan total ini akan menjadi laba yang dibagikan. Sama dengan 443.000 ini dikurang dengan amortisasi selisih kendaraan, dikurang dengan gedung, dan amortisasi selisih tanah. Dapatlah nilai 404.600. Kemudian yang sini juga seperti itu, dikurang dengan gedung, tanah, kendaraan. Nah, dapat 71.800. Nah, untuk pembagian untuk perhitungan pengakuan laba ini jika ingin dibuat jurnalnya, maka akan jadi seperti ini. Sini investasi debit
investasi PT Anak atau PT ini Sukses Makmur, dan yang dikreditnya yaitu keuntungan PT Anak atau entitas anak. Dan untuk laba yang diakui kita ambil dari soal, yaitu laba kita sebesar 522.000. Kita akan pindahkan ke sini 522.000 rupiah, dan ini akan dikali dengan total kepemilikan masing-masing entitas. Untuk entitas non pengendali 15%. Ini dikali dengan dapat 443.700. Kemudian untuk amortisasi selisih kita ambil dari pembagian yang sudah kita buat di tabel diferensial. Kita tinggal salin supaya cepat. Kemudian untuk yang non pengendali kita kali dengan 15% dan dapatlah 78.300. Kemudian ini juga kita salin dari tabel diferensial. Nah, kemudian kita akan mencari laba yang diakui dengan menjumlah semuanya. 443.000 dikurang dengan selisih amortisasi selisih kendaraan dan dikurang dengan amortisasi selisih gedung dan tanah. Dapatlah 404.600 rupiah. Kemudian ini juga seperti itu, kita kurangin. Dapat 71.400. Kemudian kita beri kotak agar mudah dipahami. Dan untuk pengakuan laba ini juga terdapat jurnalnya jika ingin digunakan. Jurnal pengakuan labanya seperti ini. Pada debit yaitu investasi PT Anak atau PT Sukses Makmur, dan yang dikreditnya keuntungan atas entitas anak, dengan jumlah di debitnya yaitu 404.600. Jika ingin ada jurnalnya, maka jurnalnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan buat perhitungan saldo investasi. Di dalam saldo investasi ini kita harus memasukkan saldo per 1 Januari 2020, kemudian ditambah dengan pembagian laba dari PT Anak, PT Sukses Makmur, kemudian ada pembayaran dividen. Kemudian jadilah saldo per 31 Desember 2020. Nah, untuk saldo per 1 Januari kita bisa lihat di soal. Dan di sini jelas kepemilikan PT Makmur dengan jumlah 1 juta. Kita akan pindahkan ke sini. 1.819.850. Kemudian labanya tadi sudah kita hitung di pengakuan laba, yaitu sebesar 404.600. Kita pindahkan saja. Kemudian dividen. Nah, untuk pembayaran dividen ini kita sudah ada di soal, yaitu di sini
membagikan dividen secara tunai sebesar 70.000. Nah, ini akan kita bagikan sesuai porsi kepemilikan. Dividennya 70.000 dan porsi kepemilikannya yaitu untuk induk 85% dan untuk anak sebesar 15% dan dapat 59.000. Kemudian kita akan jumlahkan saldo per 1 Januari ditambah dengan laba PT Sukses Makmur. Untuk pembagian dividen, pembayaran dividen ini akan mengurangi laba. Jadi dividennya tadi 59.500. Yang selanjutnya kita akan melakukan perhitungan, yaitu 1 juta dikurang dengan penambahan ditambah dengan 404.000 dan ditambah dengan pembayaran dividen dapat 2.164.950. Dan untuk yang ini yang entitas PT anaknya, untuk yang 15% ini kita lihat di soal, ini sebesar 120.000 rupiah. Kita pindahkan ke sini, 120.000 rupiah. Ya. Kemudian pembagian labanya itu tadi kita sudah mencari, yaitu 71.400 kita pindahkan. Dan untuk pembayaran dividennya seperti yang tadi, kita bagi dengan entitas anak, kepemilikan anaknya, yaitu 10.500. Kita jumlah 120.000 ditambah dengan 71.000, kemudian ditambah lagi 10.500. Jadilah untuk diulangi lagi, untuk pembagian dividennya ini adalah negatif. Jadi tadi 10.500. Untuk pembagian dividen itu adalah mengurangi saldo laba. Jadi hanya 180.900. Kita buat kotak supaya lebih mudah memahaminya. Selanjutnya ini untuk saldo laba per 31 Desember dan investasinya kita sudah dapat. Selanjutnya kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian, karena kita akan memasukkan dari hasil yang kita cari tadi ke investasi PT Anak dan penghasilan dari PT Anak. Kita akan pindahkan. Sebelumnya saya akan memindahkan dulu neraca saldo sesudah penyesuaian yang sudah saya buat. Dan inilah neraca saldo setelah penyesuaian yang akan saya pindahkan. Nah, di sini terlihat investasi PT Sukses Makmur dan penghasilan masih kosong. Kita akan memindahkan dari yang sudah kita cari. Untuk investasi PT Sukses Makmur kita dapat yaitu 2.164.950. Kita akan pindahkan. Dan untuk penghasilannya dari PT Anak tadi kita sudah mencari yaitu 404.600 rupiah. Nah, untuk mengetahuinya apakah benar atau tidak PT neraca saldo setelah penyelesaian ini, kita akan menghitungnya agar apakah balance atau tidak. Kita akan menghitung semua jumlahnya, balance atau tidak. Dan di sini 5.147.950. Coba untuk yang sisi kreditnya kita akan jumlah. Nah,
Ini sudah sama, berarti ini sudah balance. Nah, untuk perintah yang selanjutnya kita akan mengerjakan yaitu jurnal eliminasinya terlebih dahulu. Dapat di sini yaitu jurnal eliminasi. Nah, yang pertama yaitu eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai buku. Untuk mencari ini kita bisa tindakan yaitu saham biasa di sisi debit, kemudian agio saham juga di sisi debit, dan saldo laba. Kemudian di sisi kreditnya kita yaitu investasi PT Anak atau tempat kita PT Sukses Makmur, dan kepentingan mengendali. Nah, saham biasa ini kita dapat dari neraca saldo dari PT Anaknya, yaitu neraca saldo dari PT Anaknya itu saham biasa sebesar Rp387.000. Kita pindahkan. Kemudian agio saham 100.000 dan saldo laba 520.000. Nah, kemudian kita akan untuk mencari investasi PT Sukses Makmur, kita akan menghitungnya seperti ini. Teman-teman, turun 1 juta, dan untuk mencari investasi PT Makmur adalah 1 juta dikali dengan kepemilikan PT Sukses Makmur yaitu 85%. Dapatlah 855.950. Kemudian untuk yang kepentingan pengendali juga sama, cuman yang ini dikali dengan kepemilikan yaitu 15%. Jadi 151.000. Nah, untuk mengetahui apakah jurnal eliminasinya benar atau tidak, kita akan hitung sisi kredit dan debitnya harus balance. Kita akan hitung di sisi kreditnya juga, dan ternyata balance. Kemudian untuk yang selanjutnya, perhitungan yang selanjutnya yaitu yang B, hitungannya tentang mengeliminasi saldo investasi PT Anak atau PT Sukses Makmur terhadap efek penyesuaian diferensial. Dan di sini terdapat kendaraan, gedung, tanah, kemudian goodwill, dan di sisi kreditnya terdapat investasi PT Anak yaitu PT Sukses Makmur dan kepentingan non pengendali. Untuk perhitungannya sama seperti jurnal eliminasi yang A, kita akan cari nilai dari kendaraan, gedung, tanah ini di neraca saldo sebelum penyesuaian yang bagian PT Anak atau PT Sukses Makmur. Kita akan cari kendaraan. Kendaraan di sini Rp300.000. Kemudian gedung 325. Kemudian tanah dan goodwill
dan goodwillnya sebesar Rp70.000. Kita akan jumlahkan semuanya. Mendapat sebesar 1.137.000, dan untuk mencarinya ini kita akan kalikan dengan 85%. Dapatlah 963.900. Kemudian untuk yang ini juga kita kali dengan 15%, dapat 170.100. Untuk memastikannya lagi, kita akan hitung di sisi kredit dan debit apakah balance atau belum. Kemudian di sini juga sama, kita lihat apakah balance atau belum. Nah, selanjutnya yang C yaitu mengeliminasi saldo investasi. PT anak terhadap laba yang telah disesuaikan. Di sini yang didebit laba atas PT anak, laba terhadap PT Sukses Makmur, dan sisi kredit ada investasi PT Sukses Makmur, dan di debitnya lagi sebesar pendapatan non pengendali, di kreditnya kepentingan non pengendali. Untuk laba terhadap PT Sukses Makmur ini kita sudah mencarinya tadi di hitungan pengakuan laba di sisi induk, yaitu Rp404.600. Kita salin. Kemudian untuk pendapatan non pengendali kita juga tadi sudah dapat, yaitu sebesar 71.500. Kita pindahkan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat jurnal eliminasi yang keempat, yaitu mengeliminasi saldo investasi PT Sukses Makmur terhadap dividen. Dan yang selanjutnya untuk eliminasi saldo investasi PT Sukses Makmur terhadap dividen. Di sini investasi PT anak yaitu Sukses Makmur, kreditnya yaitu dividen, dengan sisi debit sejumlah Rp59.000 ini yang sudah kita bagikan, yaitu 59.500, dan di sisi kredit sama 59.500. Kemudian kepentingan non pengendali pada dividen ini sejumlah 10.500. Ya. Kemudian lagi untuk perhitungan saldo, untuk perhitungan jurnal eliminasi lagi yang kelima, yaitu
penyesuaian atas beban akibat adanya diferensial. Di sini terdapat beban penyusutan kendaraan, kemudian beban penyusutan gedung, dan beban penyusutan tanah. Kemudian di sisi kreditnya yaitu kendaraan, gedung, dan tanah. Untuk jumlahnya kita bisa lihat di tabel diferensial yang sudah kita buat tadi di atas. Sebesar 11.050 untuk di kendaraan. Kemudian untuk gedung 13.430 dan untuk tanah 14.620. Dan sini juga sama, kita akan salin supaya lebih cepat. Sudah. Untuk perhitungan jurnal eliminasinya sudah selesai semua. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan yaitu membuat transaksi istimewa. Dan inilah transaksi istimewa yang ada di soal. Kita akan membuat di dalam Excel. Kita akan sini transaksi istimewa. Untuk transaksi istimewa ini terdapat transaksi antara hulu hilir. Kita akan melakukan penyesuaian terhadap laba yang diakui PT 3S atau PT Setia Sehat Sejahtera, atau ini yaitu sebagai PT Induk. Kemudian ini untuk bagian hulu. Kita bagi di sini laba yang diakui dengan porsi kepemilikan 85%, kemudian dikurang dengan penyesuaian amortisasi selisih yang terdapat di tabel diferensial. Kita akan ganti sini amortisasi selisih kendaraan. Oh iya, tadi ini sudah ada, kita tinggal paste saja. Gedung, astagfirullahaladzim, salah. Amortisasi selisih kendaraan, gedung, tanah. Gedung dan tanah. Kemudian ada laba yang belum direalisasikan. Dan ini laba yang diakui ini kita mendapatkan nilai dari laba, dan ini laba yang diakui ini dari total laba yang di soal tadi sebanyak 522.000 dikali dengan kepemilikannya yaitu sebesar 85%. Nih, kita akan cari dikali dengan 85% dapat 443.700. Kemudian untuk penyelesaian amortisasi selisih kita dapatkan di ini tadi amortisasi selisih sebesar 11.000, 13.400. Kita akan cari saja. Dan kemudian
Untuk laba yang belum direalisasikan ini, kita bisa lihat di soal yang terdapat. Untuk transaksi hulu, keuntungan yang belum terrealisasikan yaitu yang masih tersimpan yaitu sebesar Rp40.000. Kita akan pindahkan di sini sebesar Rp40.000. Nah, kita akan jumlahkan dari laba yang diakui ini dikurang dengan amortisasi selisih kendaraan, dikurang dengan gedung, tanah, dan dan laba yang belum direalisasikan, dan dapatlah 360. Mohon maaf, di sini terdapat kesalahan nilai 14.000. Nah, amortisasi selisih tanah. Nah, 14.000. Mohon maaf. Ini salah. Di sini juga salah. Dan sini juga, oh iya. Nah, dapatlah 364.600. Kemudian untuk yang kepemilikan 15%, kita akan kalikan juga laba yang diakuinya. Mohon maaf, ini kepemilikan hulu kan sama 85% karena dia hulu. Ini sama, kita pindahkan. Kemudian untuk hulu, hilir, dan untuk amortisasi selisihnya ini juga sama. Tinggal salin. Kemudian untuk laba yang belum direalisasikan, kita lihat yang bagian hilir ini, yang bagian hilir yaitu sebesar Rp70.000. Salin Rp70.000. Kita akan hitung semuanya, dikurang kendaraan, gedung, tanah, dan laba yang belum direalisasikan. Dapatlah 335.000. Untuk agar mudah dipahami, kita akan pisah antara hulu dan hilir. Karena ini tadinya hilir dan ini hulu, kita akan pisah. Di sini hulunya diganti terlebih dahulu. Dan di sini bagian untuk hilir. Kemudian laba yang diakui, kita semuanya. Nah, sudah. Ini kita beri kotak-kotak. Nah, selanjutnya jika ingin ini terdapat jurnalnya, kita akan buat satu contoh jurnal untuk bagian hilir. Jadi jurnalnya seperti ini. Investasi PT Induk atau PT Septia Sehat Sejahtera. Di sisi debit, kemudian di sisi kreditnya itu bagian laba atas entitas anak. Dengan nominal kredit sebesar yang sudah kita cari tadi, kita bagikan. Nah, selesai. Kemudian selanjutnya yaitu perhitungan penjurnalan dividen atas PT Septia atau PT 3S atau PT induknya. Nah, jurnalnya seperti ini. Jurnalnya kas, sisi debit, dan sisi kreditnya investasi PT Anak atau Sukses Makmur dengan jumlah debit itu sebesar 59.500.
dan di sisi kredit juga. Kemudian kas jurnal satu lagi pada investasi PT Sukses Makmur sebesar 10.500. Ini di sisi kredit dan debit. Aduh, ini akan kita buat kotak-kotaknya agar lebih mudah dipahami supaya tidak Nah, untuk selanjutnya kita akan bikin saldo investasi setelah penyesuaian. Di sini terdapat hulu dan hilir dengan saldo investasinya saldo awal untuk hulu sejumlah Rp680.000. Mohon maaf, sejumlah saldo awalnya mana tadi? 1.819.000. Dan untuk hilirnya Rp120.000. Nah, kemudian untuk bagian laba, untuk hilir tadi kita sudah dapat di perhitungan ini, kita tinggal pindahkan saja perhitungan transaksi hulu hilir yang sebelumnya kita buat, kita tinggal pindahkan saja. Kemudian di sini ada dividen. Informasi untuk teman-teman semua, dividen itu mengurangi saldo, jadi perhitungan dividen itu minus. Dividen kita tadi sejumlah 59.500 dan dia akan mengurangi laba. Kemudian yang sini tadi 10.500. Nah, dan kita akan mencari saldo akhir investasi. Kita akan jumlahkan semuanya. Dan dapatlah senilai 2.124.950 dan yang bagian sini juga 444.100 L. Selanjutnya kita akan membuat perhitungan transaksi istimewa, yaitu barang yang sudah terrealisasikan. Nah, ini kita bisa melihat di soal kita yang ini tadi. Nah, ini kan terdapat barang yang sudah terrealisasi dan yang belum, kan, yang masih tersimpan di gudang. Nah, yang belum terrealisasikan kita akan ambil dari yang poin. Kemudian untuk yang terrealisasikan kita ambil yang ini. Nah, kita akan buat jurnalnya. Untuk barang yang sudah terrealisasikan, ini untuk bagian hulu. Ini ada pendapatan, sisi kredit, dan BPP pada kredit. Kemudian kita akan lihat berapakah pendapatan yang belum terrealisasikan di soal pada hulu. Sebesar nih Rp60.000. Kita akan masukkan
masukkan ke sini, Rp60.000. Kemudian sisi debit juga sama. Nah, selanjutnya kita akan mencari yang bagian untuk hilir. Sama saja jurnal akunnya, pendapatan, sisi debit, dan sisi kredit BPP. Kita akan melihat berapakah yang belum terrealisasikan di hilir, yaitu Rp80.000. Tadi sebesar Rp70.000. Kita tulis di sini karena ini akan dibagi dengan kepemilikan sebesar 85%. Jadi Rp70.000 dikali dengan kepemilikan 80%. Mohon maaf, 80 bukan 70. Nah, jadi totalnya Rp68.000. Nah, ini untuk barang yang sudah terrealisasikan, dan kemudian untuk barang yang belum terrealisasi atau yang masih tersimpan di gudang. Untuk bagian hulunya, kita akan dari pendapatan dan sisi kreditnya sama, yaitu BPP. Kita akan cari di soal yang sudah kita punya, yaitu pendapatan yang masih tersimpan sebesar Rp60.000. Yang masih tersimpan yaitu sebesar Rp60.000. Kemudian untuk ini, untuk bagian hilirnya kita pindahkan juga. Di sini BPP pada persediaan, karena dia kan masih belum terrealisasikan. Karena kan di gudang, karena kan jumlah di hulu jumlahnya itu kan 100, sedangkan yang sudah terrealisasikan 40. Berarti sisanya itu masih 20 lagi. Jadi BPP-nya 40. Ini kita lihat BPP-nya 40 dan yang belum terrealisasikan 20. Mohon maaf, terbalik, 20 dan ini 40. Kemudian untuk ini persediaan, dan untuk untuk bagian hilirnya pendapatannya sebesar 80.000. Kemudian untuk BPP-nya, mari kita lihat di soal, sebesar 10.000 dan persediaannya yaitu 70.000. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat kertas kerja untuk memasukkan nilainya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat kertas kerja. Agar lebih cepat, saya akan pindahkan kertas kerja yang saya punya. Dan inilah kertas kerja yang sudah saya buat, yaitu salinan dari atas ini saya sudah buat, dan ini sudah saya pindahkan untuk nilai investasi dan penghasilan PT anaknya. Lihat, sudah ada, dan PT anaknya sudah ada. Dan selanjutnya kita akan buat untuk jurnal eliminasinya. Jurnal eliminasi
dan ini di sisi debit dan kredit. Untuk jurnal eliminasi di sisi kredit dan debit ini kita dapatkan nilai dari jurnal eliminasi yang sudah kita buat ini. Nah, kita akan cari aset lancar apakah ada di dalam jurnal eliminasi tersebut. Ini kita lihat nggak ada. Langsung ke investasi PT Sukses Makmur, dan untuk investasi PT Sukses Makmur ini kita akan pindahkan, kita cari investasi PT Sukses Makmur. Kita akan gabungkan antara investasi di bagian kredit digabungkan dengan kredit, dan di bagian debit digabungkan dengan yang debit. Selanjutnya kita hitung untuk PT Sukses Makmur ini ditambah ini ditambah dengan investasi PT Sukses Makmur ini sisi kredit, kemudian ditambah lagi dengan sisi kredit ada ini investasi sudah 2.224.401. Nah, ini kita pindahkan langsung ke jurnal eliminasinya di sisi kredit. Kemudian untuk investasi di sisi debitnya kita akan cari tadi ada satu di bagian debit, yaitu nah ini 59.000 kita pindahkan. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan cari persediaan. Persediaannya ini sebesar 120. Kemudian kendaraan mana kendaraan? Nah, nih. Kendaraan itu 300. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan ada. Di sisi kredit kita pindahkan 11.050. Kemudian untuk gedung, mana gedung? Oh ini gedung 325.000 kita pindahkan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu tanah dan akumulasi penyusutan tanah. Kita akan cari tanah. Nah, ini 430. Kemudian akumulasi penyusutan tanah. Akumulasi penyusutan tanah ini 14.620. Selanjutnya yaitu kewajiban tidak dari jurnal eliminasi. Kemudian saham biasa. Saham biasa tadi ada. Nih, kita pindahkan. Saham biasa. Kemudian agio dan saldo laba ini kita pindahkan. Agio dan saldo laba 500 dan 520.
Misalnya untuk penjualan, kita itu 252.000 tadi sudah dilihat. Kemudian penghasilan PT Sukses Makmur, salah, ini di sisi debit. Kemudian ini penghasilan tadi kita dapat dari 400. Nah, kita buka dari sini cepat. Nah, kemudian yaitu beban penyusutan. Ini adalah penghasilan, kemudian kita akan cari beban penyusutan. Nah, ada beban penyusutan kendaraan, gedung, tanah. Kita akan pindahkan karena ini sangat jauh sekali. Beban penyusutan kendaraan, gedung, dan tanah 11, 13, 14. Kemudian beban amortisasi tidak ada, dan kemudian dividen kita yang diumumkan yaitu 70.000 rupiah. Goodwill-nya yaitu 70.000 di sisi debit. Dan kemudian untuk kepentingan non pengendali, kita akan cari di sini kepentingan non pengendali di sisi debit terlebih dahulu. Kepentingan non pengendali di sisi debit. Kita akan cari kepentingan, ini kredit, nah ini debit. Nah, kemudian untuk di sisi kredit kita cari nah, di sisi kepentingan non pengendali ini ditambah dengan kepentingan non pengendali lagi, ini tambah kepentingan non pengendali, ini ditambah lagi dengan kepentingan ini di kredit, ini udah dapat sekitar 392.550. Selanjutnya untuk pendapatan tadi ada kita pendapatan pengendali ini ini sisi debit 71.400. Dan setelah itu kita akan coba jumlahkan sisi debit dan kredit di jurnal eliminasinya, apakah sudah balance atau belum. Kita akan mencoba menghitung apakah di semua sisi ini sudah balance atau belum. Kita akan mencoba dari PT induknya terlebih dahulu. 5.174. Kemudian kita tarik saja, karena kalau nggak balance itu nanti menyusahkan kita. Astagfirullahaladzim. Nah, ternyata ada kesalahan di dalam jurnal eliminasinya, besar di kredit. Kita akan koreksi di bagian mana. Sepertinya bagian beban ini salah taruh ya teman-teman. Kemudian untuk bagian BPP-nya ini belum masuk di sisi kredit, sudah 132.000. Kita akan hitung ulang. Rp2.978.000, dan di sini kita akan coba hitung ulang. Alhamdulillah sudah balance. Dan sekarang kita lanjut untuk mencari yang jurnal
konsolidasinya. Bagian konsolidasi. Ini sisi debit dan kredit. Di bagian ini kita akan mengelompokkan ini. Sama dengan ini debit dijumlah dengan debit 2.330.000. Kemudian untuk ini investasi PT Sukses Makmur, sisi kredit ini debit ditambah debit dikurang karena ini sisi kredit, hasilnya habis. Selanjutnya ini kita pindahkan. Kemudian untuk di sisi kendaraan itu sama dengan debit ditambah debit ditambah debit 1 juta rupiah. Kemudian untuk ini penyusutan kita pindahkan ini ke kredit, dan ini ditambah ini sisi debit ditambah ini 1 juta rupiah juga. Lalu untuk ini kita pindahkan ke sisi kredit. Kemudian untuk perhitungannya ini, jika debit bertemu dengan debit, jika debit seperti ini, seperti ini, kredit bertemu dengan kredit, berarti dia dijumlah. Kemudian jika kredit bertemu kredit, berarti kredit dijumlah dengan kredit dikurangi debit. Itu pun sebaliknya, teman-teman. Lalu yang ini sama dengan debit ditambah dengan lewat debit sama dengan 1.253.000. Kemudian ini tinggal dipindahkan karena di kolom lain tidak ada. Kemudian yang ini di sisi kredit ditambah kredit jadi 1.225.000. Kemudian untuk ini di sisi kredit juga ini ditambah 387, mohon maaf ini dikurang karena ini di sisi debit. 480. Kemudian yang ini ditambah ini dikurang ini 630. Kemudian yang bagian saldo laba juga seperti itu, ditambah ini kredit ditambah kredit, mohon maaf ini dikurang 710.000. Kita akan turunkan kembali. Dan kita akan turunkan ini sampai dengan penjualan. Kita akan hitung sama dengan penjualan kredit ditambah dengan kredit dikurang debit 252. Dan ini penghasilan. Dan ini penghasilan PT Sukses Makmur sama dengan kredit ditambah dengan kredit 800. Kemudian yang ini beban pokok penjualan. Ini berada di sisi debit, berarti debit ditambah
dengan debit ditambah dengan, oh mohon maaf, ini dikurang kredit 298.000. Kemudian yang ini debit ditambah dengan debit ya. Kemudian yang ini, karena ini debit sendiri, kita pindahkan. Nah, untuk yang ini debit 75.000 ditambah dengan 60.000, 135.000. Kemudian ini sama dengan ini ditambah ini dikurang di kredit 30.000. Kemudian untuk goodwillnya itu di sisi debit 70.000. Dan kepentingan non pengendalinya ini tinggal kita kurangkan sama dengan ini dikurang dengan 382.000. Kemudian ini 71.000 di debit. Kita lihat apakah balance. Dan ternyata tidak balance, teman-teman. Kita akan cek ulang di bagian mana yang salah. Kita akan hitung ulang. Kita cari. Ini sudah benar. 430, 620, 710. Kita akan hitung ulang. Ini kredit ditambah dengan kredit dikurang debit, hasilnya 700. Ini 272. Kemudian ini kita akan hitung sepertinya ini ada yang salah. Ini di sisi kredit, oh ini dikurang. Nah, alhamdulillah ketemu, kurang teliti. Nah, ini jurnal konsolidasi kertas kerjanya sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat laporan seperti di soal ini. Kita akan membuat laporan keuangan yang berisi tentang laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Kita akan buat di sini laporan laba rugi konsolidasi PT Setia Sehat Sejahtera dan PT Sukses Makmur. Dan sini ada penjualan PPP, laba kotor, beban penyusupan,
beban amortisasi, total beban, laba bersih konsolidasi, distribusi ke pendapatan non pengendali, dan laba bersih entitas pengendali. Nah, ini sudah dapat semua. Kita lihat di penjualan dikonsolidasi berapa di sini. 2 juta kita masukkan. 2.727.050 dan BPP-nya 298.000, dan BPP ini mengurangi ini ya, jadi dibuat minus. Selanjutnya bertemulah laba kotor, kita akan coba jumlahkan. 2.429.000. Kemudian beban penyusutan, kita cari di sini beban penyusutan. Beban penyusutan ditambah dengan kendaraan, penyusutan gedung, dan penyusutan tanah. 157.100. Kemudian beban amortisasi, kita cari beban 135.000. Oke. Nah, kita totalkan semua beban-beban. Kemudian 292.000. Kemudian untuk mencari laba bersihnya, kita akan kurangkan dari laba kotor dikurang dengan total beban. Hasilnya 2.137.000. Kemudian sini ada pendapatan non pengendali, kita cari pendapatan non pengendali 171.400, kita pindahkan. Kemudian di sini kita buat, dan untuk pendapatan pengendali ini mengurangi laba ya teman-teman, jangan sampai keliru. Kalau untuk pendapatan itu mengurangi laba, sedangkan untuk kepentingan itu baru bertambah. Jadilah 2.066.350. Kita akan buat tabel agar mudah. Coba selanjutnya kita akan buat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal PT Septian Sehat Sejahtera dan PT Sukses Makmur. Kita akan buat ini, per 31 Desember. Kita akan buat ini per 31 Desember. Nah, di sini terdapat saham biasa. Saham biasanya itu kita lihat di sini, 480, kita pindahkan. Kemudian Agio saham, kita cari Agio saham 630, kita pindahkan juga. 630. Setelah itu kita jumlah di sini, ditambah dengan ini
jadilah 1.110.000. Kemudian kita akan mencari saldo laba. Isinya laba per 1 Januari 2020 ini bakalan 710, kita masukkan ke sini perkiraan. Nah, terus laba konsolidasinya, ini tadi kita sudah dapat laba konsolidasinya, tinggal kita pindah. Kemudian setelah laba konsolidasi kita buat dividen. Untuk info lagi, dividen itu mengurangi pendapatan atau saldo. Jadi di sini kita buat minus supaya enak menjumlahkannya. Nah, ini dividen itu mengurangi, jadi kita akan hitung lagi. Ini akan menjadi saldo laba per 31 Desember. Sama dengan 71.000 ditambah dengan 2 juta ditambah dengan ini. Hasilnya 2.746.850. Kemudian kita cari modal kepentingan pengendali. Modal kepentingan pengendali ini kita jumlah antara total ini dengan saldo laba per 31, ketemu 3 juta. Kemudian di sini ada kepentingan. Kepentingan non pengendali. Nah, tadi saya sudah berbicara di sini bahwa pendapatan non pengendali itu kan dikurang, sedangkan untuk kepentingan ini ditambah, jangan sampai ketukar kepentingan. Nanti ketukar tidak balance. Nah, ini jadilah total modal. Kemudian kita jumlahkan. Ini dengan kepentingan. Jadilah 4.238.900. Nah, untuk laporan perubahan modalnya ini kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat satu lagi, yaitu laporan posisi keuangan. Kita akan buat di sini laporan posisi keuangan PT Setia Sehat Sejahtera dan PT Sukses Makmur per 31 Desember 2020. Nah, di sini terdapat aset dan kewajiban. Di sini ada aset lancar, kita pindahkan langsung. Lancar. Aset lancarnya sebesar 2.300.000. Kemudian persediaan. Nah, untuk persediaan ini minus ya teman-teman. Persediaan 120, berarti ini dibuat min. Setelah itu kita total
ini 2.210.000. Kemudian kita buat ini total aset lancarnya. Kemudian sini ada kendaraan, tentunya ada akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, kendaraannya itu sejumlah kendaraan 1 juta dan akumulasinya 11.050. Supaya tidak bolak-balik, jadi kita 11.050. Kemudian ada gedung dan akumulasi penyusutan gedung. Cari gedung 1 juta dan 13.400. 1 juta dan 13.430, maaf, 430. Kemudian tanah dan akumulasi penyusutan tanah. Akumulasi 14.620. Cari 14.620. Kemudian goodwill kita cari goodwill kita berapa. Goodwill sebesar Rp70.000. Kemudian kita cari total aset lancar. Ini semua kita. Nah, untuk bagian akumulasi penyusutan, karena dia mengurangi, berarti kita buat minus. Ini juga kita buat minus. Ini juga kita buat minus. Nah, untuk menghitungnya, salah sih. Kita buat kita ditambah 11.000. Oh no, ini kebanyakan nolnya. Ini 11.050. Sama dengan 1 juta ditambah dengan 11.050 ditambah 1 juta lagi ditambah 13.450 ditambah 1.253.000 ditambah akumulasi penyusutannya 14.000 ditambah goodwill, totalnya 3.289.900. Dan ini ketemulah total aset lancarnya. Kita akan jumlahkan ini sama dengan ini, sama dengan 5.493.900 rupiah. Kemudian kita akan isi untuk sisi kewajiban. Di sini terdapat kewajiban dengan jumlahnya. Kita cari di sini kewajiban. Mana? Ini 1 juta. Pindahkan. Kemudian setelah kewajiban ini akan ada total kewajiban. Total kewajiban ini akan sama dengan ini. Kita tinggal pindahkan saja. Di situ terdapat ekuitas, lalu saham biasa. Nah, saham biasanya itu kita cari juga di sini. Mana saham biasa?
480 kita pindahkan mana saham biasa ke saham biasa, agio saham, saldo laba. Nah, ini kita akan salin agio saham dan saldo laba. Oh, mohon maaf, agio saham 630 lewat. Kemudian saldo labanya ini kita akan dapat dari saldo laba. Saldo labanya ini kita akan dapat dari saldo laba per 31 Desember. Nah, kita akan taruh sini. Group value. Kemudian setelah ini kita akan dapat total modal kepentingan. Kita akan jumlahkan semuanya. Kita akan jumlahkan semuanya. Mendapatlah 3.856.850. Kemudian kita akan mencari kepentingan pengendali. Sini kepentingan non pengendalinya. Ini ada kepentingan 382.000. Kita pindahkan. Lalu di sini dapatlah total modal konsolidasi. Nah, total modal konsolidasi ini kan kita tadi sudah mencari total modal. Ini 4 juta, kita salin, tinggal pindah ke sini. Kemudian dapatlah total hutang, dan ekuitas konsolidasi. Ini akan kita hitung ini sama dengan kewajiban ditambah dengan total modal. Nah, hasil akhir dari laporan posisi keuangan ini harus beres antara total aset lancar dengan total hutang dan ekuitas konsolidasi. Itu semua penyelesaian kasus dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh pembimbing kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.